Bab 2261, Aliansi Anti-Fang Baru. Wang Xiao'er terbangun dari tidurnya. Petik 2. Bukankah aku di penjara? Di mana aku sekarang? Wang Xiao'er bingung, dia bertanya-tanya, menemukan bahwa dia berada di gurun yang luas. Petik 2. Cepat, kabur. Petik 2. Keluar, keluar. Gelombang besar manusia tiba-tiba melonjak keluar. Retak, tanda seru. Dengan suara keras, petir menyambar tanah. Setelah itu, bumi dan gunung berguncang. Ledakan terjadi dengan keras saat tanah mulai runtuh. Dalam waktu sekitar 10 tarikan napas, daerah seluas 10 li di sekitarnya telah menjadi kawah raksasa. Kawah itu Wang Xiao'er linglung. Dia terjepit di antara kerumunan. Orang-orang di sekitarnya menjadi kacau dan panik. Wang Xiao'er juga merasakan hal yang sama. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Sebelum ini, dia ditangkap oleh Fang Dongxi di tanah yang diberkati tumpukan pasir. Jiwa Fang Dongxi mencarinya dan memperoleh informasi mengenai hutanah. Selama kontes memperebutkan tanah yang diberkati tumpukan pasir, Fang Dongxi kehilangan inti jiwanya. Untungnya, Fang Dongxi menangkap Wang Xiao'er dan memperoleh informasi rahasia mengenai Hulen. Fang Dongxi menggunakan informasi berharga ini untuk menebus kesalahannya. Di sisi lain, dia juga mengetahui keunikan tubuh Wang Xiao'er. Fang Dongxi memenjarakan Wang Xiao'er di lubang abadi miliknya, dan secara khusus membangun penjara bawah tanah. Dia mempelajari dan bereksperimen pada tubuh Wang Xiao'er berkali-kali, tetapi tetap tidak mengerti apa yang terjadi pada tubuh Wang Xiao'er. Kalian semua, diam. Tiba-tiba sebuah sosok muncul di langit. Wang Xiao'er dan yang lainnya mendongak. Leluhurmu Fang Dongxi sudah tewas dalam pertempuran, semuanya sudah beres. Sekarang, semua milikku, Xiao Yehu. Properti, kalian juga tawananku. Tetaplah di sini, aku akan memastikan kalian menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian jika kalian berani melarikan diri. Ekspresi Xiao kerumunan yang kacau itu Fang Dongxi dan Fang Anlei tewas dalam pertempuran untuk melindunginya. Fang Dichang. Mereka berdua adalah Dewa Abadi Gu peringkat 7, lubang abadi mereka mendarat di tanah dan membuka pintunya untuk menyerap ki surga dan bumi, menjadi tanah yang diberkati dan tak bertuan. Xiao Yehu mengambil kesempatan untuk masuk dan menjarah rampasan perangnya. Namun, sumber daya yang dijarah itu tidak memuaskan Xiao Yehu. Kehilangannya sangat parah, pot kamar rumah Gu abadi miliknya dihancurkan oleh Fang Gong. Bahkan lubang abadi milik Fang Dongxi yang kosong hanya bisa dibuat untuk sejumlah kecil kerugian. Ini tidak akan berhasil, klan Wan harus memberiku jawaban. Ekspresi Xiao Yehu tidak sedap dipandang. Setelah dia menstabilkan Dongxi situasi tanah yang diberkati, dia segera pergi untuk mencari klan Wan. Pada saat ini, aliansi anti-Fang telah berhasil mendapatkan kembali markas klan Wan yang diberkati, tanah titik. Aliansi anti-Fang yang abadi sedang beristirahat di sini untuk sesaat titik. Xiao Yehu datang ke depan aula, dia menahan ekspresinya yang tidak sedap dipandang dan berkata dengan keras, Senior Wan Guchou, Junior Xiao Yehu ada di sini sebagai perwakilan klan Xiao. Silakan bertemu dengan saya, kita perlu membahas beberapa hal. Waktu telah berubah. Wan Guchou tiba-tiba bangkit dan mengalahkan klan Fang. Kekuatannya yang mengesankan mengguncang seluruh dunia Gu Immortal di Gurun Barat. Di hadapan ahli seperti itu, Xiao Yehu harus menahan diri. Tak lama kemudian, Xiao Yehu mendapat izin. Ia memasuki aula dan melihat Wan Guchou tengah duduk di kursi utama. Wanguchou mengenakan pakaian putih, rambutnya berwarna putih keperakan, dia tampak cukup tua. Wan Hao Guang berdiri di sebelah kirinya, dengan Wan Xiao di sebelah kanannya. Petik 2, hehehe, dia melihat ke arah Xiao Yehu dan tertawa. Tawanya serak dan mengerikan. Junior dari klan Xiao, kamu datang pada waktu yang tepat. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Duduklah, dan tunggu sebentar. Petik 2, oke, Xiao Yehu tidak berani membantah, dia memilih tempat duduk. Setelah beberapa saat, aliansi anti-Fang lainnya, Gu Immortals, juga diundang ke dalam. Bahkan, 2 Dewa Gu Pengadilan Surgawi, Wan Zihong dan Zhou Xiongxin, hadir. Wan Guchou melihat sekeliling dan berkata, meskipun klan Fang dikalahkan, mereka mencuri banyak poin sumber daya klan saya. Klan Wan saya tidak dapat membayar harga yang disepakati dengan klan Anda.
Petik 2. Tapi, ini kesempatan besar bagi kita. Petik 2. Klan Fang menderita kerugian besar, kekuatan mereka telah jatuh tajam. Selama kita mengejar, klan Fang tidak akan bisa mengejar kita. Mampu bertahan, mereka telah jatuh ke jalan iblis, kita harus menyingkirkan mereka. Pada saat itu, kita semua akan mendapat bagian dari rampasan pertempuran. Para makhluk abadi merasakan hawa dingin saat mereka mendengarkan Wan Guchou. Ini mereka, memaksa aliansi anti-Fang terus berjuang. Metodenya juga kejam, dia ingin menindaklanjuti kemenangan dengan menyerah dan membasmi klan Fang. Tapi itu memang kesempatan yang bagus. Para makhluk abadi tergerak, klan Fang poin sumber daya mereka sendiri. Fondasi mereka masih ada di sana. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengalahkan mereka. Klan Wan itu jahat, mereka sengaja menyembunyikan Wan Guchou DANMENJAGAKAMIDALAM gelap titik. WANGUCHOUTERUS bersembunyi, DIAHANYABERGERAKKETIKAKAMI terpuruk titik. DANHANYADENGANSATU. Bergerak, dia mengalahkan klan Fang, menciptakan situasi saat ini yang paling menguntungkan bagi klan Wan. Petik 1. Di permukaan, klan Wan bertransaksi paling banyak dengan Xiao Clan pada kenyataannya. Kolaborator terbesar mereka adalah pengadilan surgawi. Tidak ada satupun makhluk abadi di sini yang bodoh, mereka sudah menyadari situasinya. Jika Wan Guchou telah membuat gerakan sebelumnya, bahkan jika aliansi anti-Fang mengalahkan klan Fang, sebagian besar manfaat pertempuran akan menjadi milik aliansi Gu Immortals. Tapi, Wan Guchou membuat gerakan hanya di saat-saat terakhir, segera menghidupkan kembali prestise klan Wan. Aliansi abadi tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara tentang klan mereka, jasa atau tanpa malu meminta pembayaran. Petik 2. Kita perlu membasmi kejahatan sepenuhnya. Klan Fang melanggar aturan, hak apa yang dimiliki klan super iblis seperti itu terus ada di dunia Gu Immortal Gurun Barat. Petik 2. Saya setuju dengan rencana senior Wan Guchou. Petik 2. Tapi kita harus membahas bagaimana kita mendistribusikan hasil rampasannya. Petik 2. Para makhluk abadi telah berpartisipasi dalam pertempuran besar sebelumnya, mereka semua menderita kerugian, beberapa orang perlu segera menebusnya, seperti Xiao Yehu. Beberapa orang berpikir karena mereka harus menjalani bahaya, mereka mungkin juga menuai keuntungan. Melihat para Dewa Gu menyatakan persetujuan mereka, Wan Guchou memandang kedua Gu pengadilan surgawi itu. Immortals 2, pengadilan surgawi telah menjadi pemimpin umat manusia sejak zaman kuno, panji jalan yang benar. Kami akan membutuhkan bantuanmu dalam pertempuran ini. Wan Guchou sangat menyadari, dibandingkan dengan Gu Immortals dari Gurun Barat, dukungan finansial pengadilan surgawi jauh lebih penting. Tanpa dukungan pengadilan surgawi, klan Wan tidak punya cara untuk menyerang klan Fang. Klan Wan sama besar. WANGUCHOUSENDIRI dihidupkan KEMBALIOLEH pengadilan. Saat ini, banyak Gu abadi jalur waktunya yang peringkat 8 dipinjamkan oleh pengadilan surgawi. Bahkan, gerakan pembunuh kesedihan abadinya dimodifikasi secara pribadi oleh Star Konstelasi. Yang Mulia Abadi, Zhou, Xiongxin dan Wan Zihong saling melirik, semua perkembangannya sejauh ini tidak melampaui konstelasi bintang Yang Mulia Abadi. Perhitungan titik ini juga merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh kedua dewa pengadilan surgawi ini titik. Pada saat berikutnya, Zhou Xiongxin berdiri, teman-teman Gurun Barat, sudah menjadi tugas pengadilan surgawi saya untuk melenyapkan jalan iblis, kami sangat senang mendukung Anda. Petik 2. Saat ini, malapetaka klan Fang ada di depan mata mereka titik. Mengapa mereka punya nyali untuk menyerang? Aliansi tanda tanya. Akar masalah sebenarnya bukanlah klan Fang tetapi iblis pemurnian surga Laut Timur. Yang Mulia, iblis pemurnian surgawi, pengadilan bersedia untuk terus mendukungmu, tetapi syarat kami adalah kamu tidak diizinkan untuk bergabung dengan aliansi cinta agung surga dan bumi. Aula, JATUHKEHANINGANSATGUIMMORTALSBERPANDANGANSATUSAMA1. Pendukung pengadilan melalui pertempuran anti-Fang. Wan Guchou berbicara, teman Xiao Yehu, apa yang menurutmu? Ekspresi Xiao memaksanya ke sudut.
Dia tidak punya pilihan selain menyatakan posisinya. Dia mendengus dingin, aku, Xiao Yehu, jelas aku tidak mau bergaul dengan jalan iblis, tapi itu hanya pendirian pribadiku. Bagaimana mungkin aku bisa dengan santai mewakili klan Xiaoku dalam menyetujui ini? Aku harus meminta bimbingan dari tetua tertinggi pertama klan Xiaoku. Itu adalah taktik menunda. Tapi sekarang juga, aku percaya bahwa perbedaan antara orang benar dan orang jahat adalah berakar dalam di hati orang-orang. Klan Xiao adalah salah satu panutan. Jalan kebenaran Gurun Barat, Anda tidak akan membuat kesalahan dalam masalah besar ini. Wan Guchou segera mengangguk, menggemakan ucapan Dewa Pengadilan Surgawi, mari kita lakukan seperti ini. Teman-teman, tolong minta bimbingan dari para pemimpin klanmu, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk kalian. Kemudian, bahaslah masalah pembagian hasil rampasan. Dia berpura-pura toleran, jika ada klan yang tidak bersedia, kami tidak akan mengkritik mereka. Dalam hal ini, pertempuran anti-Fang, kamu tidak memiliki kelebihan apapun tetapi kamu bekerja keras. Jika kamu tidak ingin melanjutkan aliansi anti-Fang, klan Wanku akan mengucapkan selamat tinggal padamu DANTIDAKAKANMEMBUATHALSULITBAGI Anda. Para makhluk abadi mengutuk dalam hati. Mereka tidak mendapatkan pembayaran apapun atau mungkin hanya sebagian kecil saja titik. Jika mereka tidak setuju dengan syarat pengadilan surgawi, Wan Guchou akan mengusir mereka dari aliansi anti-Fang. Hanya jika mereka berada dalam aliansi anti-Fang, aliansi bisa saja memberi mereka bayaran dan juga rampasan pertempuran dalam pertempuran mendatang melawan klan Fang. Beberapa saat kemudian, para Dewa Gu selesai bertanya. Untuk instruksi, tidak seorang pun yang tersisa. Di bawah tekanan kebenaran, klan Super Gurun Barat tidak dapat mengambil risiko menentang opini publik dan meninggalkan aliansi. Terlebih lagi, jika mereka meninggalkan aliansi pada titik ini, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Klan Fang, saat ini, sebuah kesempatan baru terbentang di hadapannya. Dia sekarang adalah pemimpin aliansi anti-Fang. Selama dia memimpin aliansi dan mengalahkan klan Fang, reputasinya akan naik ke atas puncak dunia Gu Immortal di Gurun Barat. Pada saat itu, dia akan menjadi seperti Wu Yong, menjadi pemimpin yang diakui publik di dunia Gurun Barat Gu Abadi. Zhou, Xiongxin dan Wan Zihong tersenyum. Ini, semua ada dalam perhitungan, konstelasi bintang abadi yang mulia. Sangat menguntungkan bagi pengadilan surgawi untuk membantu Wan Guchou menjadi pemimpin Gurun Barat. Petik 2. Fang Yuan adalah nomor 1 dalam penyempurnaan Gu, tetapi bagaimana dia bisa menyamai yang mulia konstelasi bintang abadi dalam hal metode? Zhou Xiongxin tertawa dalam hati. Hari itu dengan kebangkitan ahli terkuat Wan ini, klan, situasi seluruh dunia Gu abadi Gurun Barat berubah tiba-tiba. Hampir semua Gu abadi dari 5 wilayah memperhatikan dengan saksama titik. Kontes ini berakhir dengan kemenangan pengadilan surgawi. Klan Fang dalam bahaya. Aku tidak menyangka pengadilan surgawi bisa menghidupkan kembali Gu lainnya, yang abadi dan bukan hanya anggota pengadilan surgawi mereka sendiri. Gambaran besarnya masih dalam kendali para bangsawan. Jika Fang Yuan membuat sebuah gerakan, Wan Guchou ini hanya akan menjadi lelucon kecil. Fang Yuan bisa melakukan gerakan, tetapi tidak bisa Star Constellation Immortal Venerate melakukan gerakan itu. Sama. Haha, yang terbaik adalah jika dua orang yang terhormat bertarung, maka leluhur raksasa matahari dapat meraup keuntungan dari konflik mereka. Bab 2262, Kebenaran dengan manfaat yang dapat diperoleh. Kembali, di Gurun Barat, Gurun Biji, yang tak terhitung jumlahnya. Si Zong memandang pesan dari klan Si dengan ekspresi serius, ekspresi acuh tak acuh. Klan Fang kalah. Sepertinya si Kang punya kesempatan lain sekarang. Namun, klan Fang hanya kehilangan 2 Gu Immortal peringkat 7 dan 3 Immortal. Keluarga Gu, mereka masih memiliki sedikit kekuatan tempur tersisa. Si Zong adalah orang yang dikucilkan oleh klan Si, sementara si Kang adalah bintang yang sedang naik daun yang dibesarkan oleh klan. Si Zong menyanjung si Kang di permukaan, tetapi iri dan membencinya di dalam. Terlepas dari hasil pertempuran, itu telah tidak ada hubungannya denganku. Aku masih perlu mengandalkan diriku sendiri.
Si Zong menggertakkan giginya saat dia memikirkan betapa usahanya baru-baru ini untuk menyempurnakan kekayaan abadi Gu gagal lagi. Pikiran untuk meminta Fang Yuan membantu memurnikan Gu terlintas di benaknya. Si Zong menggertakkan giginya saat dia membuat sebuah keputusan titik. Sepertinya aku harus menjual sejumlah kekayaan, manusia biasa Gu. Si Zong tidak menerima dukungan apapun, dan telah menghabiskan hampir semua asetnya di mencoba untuk memurnikan kekayaan immortal Gu. Dia sudah sangat miskin saat ini. Dia harus menjual beberapa barang untuk ditukar dengan bahan abadi untuk mencoba lagi penyempurnaan Gu. Hal-hal yang bisa dijualnya hanyalah kekayaan fana Gu. Meskipun dia telah berulang kali gagal dalam penyempurnaannya, dia juga mendapatkan beberapa keuntungan. Tidak bisa memurnikan Gu abadi yang kaya, tetapi dia telah memurnikan Gu fana yang kaya. Terhubung ke surga kuning yang berharga, si Zong ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum memilih untuk menaruh selusin atau lebih kekayaan Gu manusia fana di surga kuning harta karun. Kekayaan Gu manusia fana berkumpul menjadi gumpalan dan membentuk pilar harta karun cahaya. Ada banyak sekali harta karun cahaya, tetapi ini jelas merupakan Gu yang fana. KELAINANMENARIKPERHATIANGUIMMORTALS lainnya titik. APAGUINIBAGAIMANBISAMEMBENTUKCAHAYAHARTASEPERTI, petik 2. NUERTU bertanya titik. ITU, lebih dari setahun sejak dia naik ke peringkat 6 Gu abadi. Meskipun itu karena bantuan suku Nuer, dia masih seorang pemula, PERINGKATENAMGU abadi. Setiap kali dia punya waktu, dia akan terhubung ke surga kuning yang berharga dan menjelajah dengan indera ilahinya. Untuk meningkatkan pengetahuannya, titik, Ertu adalah cicit dari Gu Immortal Nuerci, dia juga berpartisipasi dalam kontes final Istana Kekaisaran. Dia, ahli dalam memperbudak macan tutul, dan telah diakui sebagai salah satu dari 5 Raja Binatang. Oleh Master Gu Dataran Utara, bersama dengan penyamaran Fang Yuan sebagai Chang San Yin. Petik 2. Ini kekayaan Gu. Si Zong menjawab. Ertu tercengang, dan bertanya dengan rasa ingin tahu yang lebih besar, kekayaan Gu. Bukankah ini, Gu legendaris yang tercatat dalam kurang dari legenda Renzu lebih besar dari. Tapi Gu fana ini, si Zong mendengus dingin, aku dengan susah payah meneliti dan membuat resep Gu fana ini. 5 Gu fana ini dapat berubah menjadi material Gu peringkat 5 apapun. Pikiran, nusi suara Zong sekarang lebih lembut, ini adalah Gu yang dapat dikonsumsi satu kali. Jika bukan karena ini, dia tidak akan membawanya keluar untuk dijual. Si Zong telah mencoba untuk menyempurnakan kekayaan Gu tingkat abadi. Jika dia menjual banyak kekayaan Gu fana, ada risiko seseorang menyimpulkan resep Gu abadinya. Waktu ITUAKANSAMADNGANSHIZHONGMENCIPTAKANSAINGANNYA sendiri titik. JIKADIAPUNYAALTERNATIFSHIZHONGGTIDAKAKANMENJUALKEKAYAAN Gu titik. Selain itu, dia hanya menjual selusin Gu fana ini. Nuertu berpikir, Gu kekayaan ini hanya dapat mengubah material Gu peringkat 5 apapun, mereka bukan. Praktis titik. Sebagai Gu abadi, material Gu peringkat 5 mana yang tidak bisa kita dapatkan tanda tanya. Tapi ini melibatkan kekayaan legendaris Gu, bukan ide yang buruk untuk membeli beberapa, untuk penelitian atau berikan kepada orang lain. Ertu meminta harganya, tetapi segera, indera keilahiannya berfluktuasi dengan intens, kamu meminta harga yang sangat tinggi. Harga untuk Gu manusia, apakah kamu gila? Si Zong berkata, sekilas, menggunakan Gu manusia untuk menukar material abadi memang fantasi, tapi pikirkan saja, selama kamu memiliki Gu fana ini, kamu memiliki kesempatan untuk menyimpulkan resep Gu abadinya. Petik 2. Pikirkan saja, betapa kekayaan yang sangat bernilai yang dimiliki oleh Gu abadi. Petik 2. Jujur saja, Gu fana ini adalah satu-satunya di dunia ini, dan kemungkinan besar hanya sebanyak ini yang tersisa. Petik 2. Aku juga memperoleh ini dari pertemuan yang tidak disengaja. Petik 2. Sayangnya, aku tidak memiliki kemahiran dalam penyempurnaan Gu. Kalau bukan karena aku, karena kekurangan dana, saya tidak akan menjualnya. Petik 2. Berapa yang kamu inginkan? Jika kamu membeli 3, saya bisa memberimu diskon.
Si Zong memiliki lidah yang fasih, Nu Ertu menjadi ragu-ragu. Kata-kata, si namun, apakah itu sepadan dengan menggunakan sejumlah besar keabadian? Bahan-bahan untuk ditukar dengan harapan untuk menyimpulkan resep Gu abadi. Nu Ertu tidak bodoh, pikirannya berubah saat dia berkata, itu tidak masalah untuk membeli 2 atau 3 kekayaan manusia Gu. Tapi aku ingin tahu sesuatu, di mana kamu mendapatkan ini? Si Zong segera waspada, kamu pertanyaannya agak berlebihan. Saya tidak ingin mendapat masalah. Selain itu, jika saya benar-benar melakukan apa yang Anda inginkan dan memberi Anda informasi, bagaimana saya bisa mengonfirmasi apakah itu nyata? Itu benar, Nu Ertu ragu-ragu sekali lagi. Tepat pada saat ini, indra ilahi lainnya berkata dengan gembira, kekayaan Gu SEBENARNYAADADI sini tanda seru. SAYAAKANMEMBELI. Mereka, aku akan membeli semua saham yang kau miliki. Si Zong menjawab, teman, tolong tenang dan dengarkan hargaku. Gu abadi, yang aku ingin semuanya, si Zong linglung, sementara Nu Ertu waspada. Zong berpikir, dan berkata, bukannya aku tidak ingin menjual semuanya kepadamu, tetapi kamu datang agak terlambat. Teman ini datang lebih dulu dan kesepakatan kita hampir selesai. Si Zong tidak ingin menjual semua kekayaan Gu kepada satu orang. Jika dia melakukan itu, akan ada terlalu banyak petunjuk, dan kemungkinan untuk menyimpulkan resep Gu abadi akan sangat tinggi. Sikap Gu abadi yang misterius untuk ini berjaga-jaga, dia berharap untuk menjual sebagian kepada Nu Ertu. Tapi Nu Ertu mundur. Gu abadi yang misterius ini muncul tepat saat aku ragu-ragu. Apakah ini skema untuk mendesak saya membeli sejumlah kekayaan Gu? Nu Ertu pernah mendengar tentang penipuan semacam itu. Pada akhirnya, dia menyerah. Gagasan untuk membeli apapun. Si Zong ragu-ragu sejenak, dia tidak punya pilihan selain menjual semua kekayaan Gu kepada Gu abadi yang misterius. Setelah mengumpulkan cukup banyak bahan abadi, dia meninggalkan harta surga kuning untuk mempersiapkan penyempurnaan Gu sekali lagi. Dia benar-benar menjualnya. Nu Ertu merasa agak kecewa. Dan Gu abadi misterius itu meninggalkan harta surga kuning setelah mendapatkan kekayaan Gu. Dia adalah roh lembah kupu-kupu Gu abadi Xiao Bai Hong. Hong menyerahkan kekayaan Gu ini kepada Master Gu peringkat 5 Xiao Qixing yang berdiri di sampingnya. Xiao Qixing adalah cicit Xiao Bai Hong, yang merupakan salah satu dari 10 orang yang paling dihormati di dunia, dari 10 anak jalan manusia yang memperoleh dukungan besar dari pengadilan. Xiao Bai Hong berkata, Qixing, apakah kekayaan Gu ini benar-benar berguna bagimu? Xiao Qixing berkata, kakek buyut, aku mengolah jalan manusia dan baru-baru ini memperoleh warisan sejati Gu abadi secara kebetulan. Warisan sejati ini tidak lengkap, tetapi memiliki 10 atau lebih. Resep Gu abadi yang adil. Resep Immortal Gu diantaranya menggunakan kekayaan Immortal Gu sebagai bahan pelengkap untuk menyempurnakan keadilan Immortal Gu. Petik 2. Saat ini, meskipun kita tidak memiliki kekayaan Immortal Gu, kita tidak akan bisa menggunakan bahan pelengkap apapun. Gu, kita bisa memodifikasi resep Gu abadi itu. Berdasarkan Gu fana ini. Petik 2. Begitu kita menyempurnakan keadilan Gu abadi, aku bisa menggunakannya sebagai Gu vitalku dan, secara resmi menjadi manusia. Jalan Gu abadi. Semua, dari 10 anak jalan manusia menyadari keuntungan dari jalan ini, jadi mereka semua berencana untuk menjadi manusia abadi Gu jalan. Tapi, untuk melakukan itu, mereka membutuhkan cacing Gu jalan manusia sebagai Gu vital mereka. Xiao Qixing memiliki ambisi besar, katanya, ingin mendapatkan peringkat 6 Gu keadilan abadi dan menjadikannya Gu vitalnya. Jika kenaikan abadi berjalan lancar, dalam kondisi ideal, Gu vitalnya juga akan maju menjadi peringkat 7. Seperti itu, Xiao Qixing peringkat 6 akan memiliki Gu abadi peringkat 7 yang vital. Petik 2. Gu keadilan tidak diragukan lagi cacing Gu jalur manusia. Petik 2. Menggunakannya bersama dengan prajurit Gu, sersan Gu, letnan Gu, dan seterusnya, aku dapat menggunakan gerakan pembunuh jalur manusia, komandan. Petik 2. Langkah ini mungkin menjadi kartu trufku. Xiao Qixing dengan bersemangat menjelaskan rencana kultivasinya. Xiao Bai Hong tertawa keras, membelai Xiao Qi. Kepala Xing, bagus, 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 karena kamu punya ambisi yang begitu tinggi,
aku akan menggunakan semua sumber daya kami untuk membantumu. Perbatasan klan, selatan, bagus, 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 kebenaran memang ada di hati manusia. Tai Kuzong tertawa terbahak-bahak. Tuan Kuzong, apa yang bisa membuatmu begitu bahagia? Suara seorang wanita terdengar. Tai Kuzong melihat ke samping dan melihat seorang wanita berpangkat 5 yang tampak heroik. Tuan Gu, dia tersenyum. Ah, Tai Ruonan. Lihat, ini laporan pertempuran terbaru tentang Klan Fang Gurun Barat. Tai Kuzong menyerahkan jalur informasi Gu yang fana kepada Tai Ruonan. Tai Ruonan menatap Gu, ekspresinya sedikit tergerak, jadi ini terjadi saat kami sedang berkultivasi tertutup di dalam menara penindasan iblis. Tai Kuzong berkata, saya sudah merasa bahwa klan Fang adalah kekuatan yang buruk, mereka terlibat dengan Fang Yuan, mereka adalah malu sekali dengan jalan kebenaran Gurun Barat, mereka bahkan tidak memiliki sikap seperti jalan kebenaran. Sekarang, sepertinya aku benar. Anggota klan Fang, benar-benar gila untuk bergaul dengan iblis seperti Fang Yuan. Sekarang, mereka telah dikalahkan. Kekalahan menyedihkan ini akan menjadi hasil Fang Yuan di masa depan. Tai Ruonan mengangguk, sejak zaman kuno, kebenaran selalu menang atas kejahatan. Jalan iblis bisa merajalela untuk sementara waktu, tetapi kekuatan dan harapannya tidak akan pernah padam. Jalan yang benar akan ada di dunia ini selamanya. Kedua orang, ini pertama, perilaku klan Tai selalu menghancurkan klan Tai. Jalan iblis. Kedua tidak perlu berbicara tentang Tai Ruonan, kebencian itu sudah terjadi pada King Mao Mountain ketika ayahnya meninggal. Tai Kuzong pernah berpartisipasi dalam perburuan Fang Yuan, tetapi ditangkap oleh Fang Yuan dan Immortal Gu, JUGADICURI. MESKIPUNDIADIAKHIRNYAAPERTUREABADIJUGADIDIFANG Yuan. TIQZHONGHANYABISAMEMULAIKEMBALI kultivasi, dia masih seorang Master Gu sekarang. Tai Ruonan terus menganalisis, pengadilan surgawi layak menjadi panutan. Jalan yang benar, pemimpin umat manusia. Mereka mendukung klan Wan dengan menghidupkan kembali Wan Guchou. Mereka lebih suka mendukung dengan Gu abadi, batu esensi abadi dan sebagainya. Daripada ikut campur langsung dalam urusan politik Gurun Barat, ini adalah sikap mulia dari jalan yang benar. Petik 2. Ancaman klan Fang bukanlah penghancuran klan Wan. Klan Wan hanyalah satu dari sekian banyak kekuatan. Masih ada sejumlah besar kekuatan super bahkan jika dihancurkan. Klan Fang adalah yang terhebat. Ancamannya adalah fakta bahwa mereka dapat merusak hati orang-orang, membuat para dewa abadi Gu lainnya dan kekuatan super bergabung dengan aliansi cinta agung surga dan bumi. Namun sekarang, aliansi cinta agung surgawi pengadilan telah memberikan pilihan lain kepada semua orang. Petik 2. Pengadilan surgawi memiliki batu esensi abadi, mereka dapat mendukung dengan Gu abadi, dan bahkan menghidupkan kembali Gu abadi. Klan Wan harus membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan dukungan seperti itu. Ini adalah niat mendalam pengadilan surgawi. Petik 2. Hanya kebenaran yang dapat diperoleh dengan manfaat yang dapat dipromosikan dan dipromosikan secara liar, menyebar ke semua orang. Kebenaran seperti itu teguh dan stabil. Jenis kebenaran yang terlalu berbudi luhur justru meragukan. Dan munafik, tidak dapat disebarkan secara luas, dan akan, HANYAMEMBUATKEBENARANTAMPAK lemah. Petik 2. Bab 2263, menjual ke titik kebangkrutan. Tai Kuzong menganggukkan kepalanya berulang kali, dia menatap Tai Ruonan dengan tatapan penghargaan yang tak disembunyikan. Sebelumnya, ketika Tai Kuzong mendengar bahwa Tai Miansen memilih Tai Ruonan untuk mewarisi warisan sejati topeng besi, dia memiliki beberapa keraguan. Periode interaksi ini, Tai Kuzong sepenuhnya menyetujui Tai Ruonan, dia merasa bahwa dia adalah bintang yang sedang naik daun dengan potensi paling besar di generasi ini. Ruonan, sungguh hebat bahwa kamu memiliki kesadaran yang begitu dalam tentang situasi ini. Petik 2. Fang Yuan itu jahat, dia merebut lubang abadi milikku dan memaksaku untuk masuk ke dalam, untuk menggunakan bukaan kedua untuk mengolah, menyebabkan saya bergantung padanya. Masa depan saya hancur, prospek saya suram, tetapi
Anda memiliki prospek yang cerah. Akumulasi sudah cukup untuk menjalani kenaikan abadi. Tai Kuzong berkata dengan nada puas. Tai, Ruonan tidak berpura-pura rendah hati, ya. Baru-baru ini, saya sedang dalam kultivasi tertutup di dalam Menara Penindasan Iblis. Saya telah berkonsultasi dengan banyak senior di klan mengenai pengalaman kenaikan abadi mereka. Saya 80-90% yakin dalam melewati kenaikan abadi. Petik 2. Bagus. Tapi kamu perlu memperlambat sedikit. Dua surga itu bergabung, menyebabkan turbulensi konstan dan kehendak surga menjadi kacau. Anda akan menderita kerugian jika Anda menjalani kenaikan abadi pada saat ini. Kesempatan inspirasi alami hanya datang sekali seumur hidup, tetapi itu sangat berharga, penting. Tai Kuzong memberi instruksi. Petik 2. Oh, saya ingin mendengar detailnya. Tai Kuzong menjelaskan, dalam proses inspirasi alami, seorang kultivator Gu dapat mempertanyakan kehendak surga dan memperoleh jawaban. Jika pertanyaannya terlalu sulit dan melampaui batas surga dan bumi, Anda tidak akan memperoleh jawaban apapun. Petik 2. Misalnya, jika Anda meminta metode kehidupan abadi selama ilham alami, surga dan bumi tidak memiliki cara untuk menjawab Anda. Petik 2. Jika pertanyaannya terlalu sederhana, pembudidaya Gu dapat memperoleh jawaban, tetapi mereka tidak akan memanfaatkan kesempatan berharga ini sebaik-baiknya. Itu akan menjadi sangat disayangkan. Petik 2. Situasi yang ideal adalah mengajukan pertanyaan dengan tingkat kesulitan sedang dan memperoleh jawaban yang sempurna. Namun, situasi ini terlalu jarang terjadi, dan kami tidak punya cara untuk memahaminya. Petik 2. Jadi, metode yang paling matang adalah mengajukan pertanyaan yang sedikit lebih sulit. Dengan demikian, jawabannya akan benar tetapi tidak sepenuhnya benar. Selesai karena akan kekurangan sebagian kecil. Petik 2. Bagian yang tersisa dapat diselesaikan melalui pengurangan dengan menggunakan tenaga kerja dan sumber daya material di masa depan. Petik 2. Ini adalah cara paling efektif untuk menggunakan inspirasi alami. Tai pertanyaan-pertanyaan ini, secara umum, BERTANYATENTANGRESEPGUABADIPERINGKATUMOMTUJUHADALAHSTANDARUNTUK ini titik. CACINGGU apapun YANGTERKAITDENGAN kurang dari LEGENDAREN ZU lebih besar dari tidak Gu biasa. Selain ini, tanyakan tentang hal-hal yang berhubungan erat denganmu. Misalnya, kamu mengolah jalur logam, ajukan pertanyaan yang berhubungan dengan jalur logam. Tapi jika kamu bertanya tentang jalur bumi atau jalur lainnya, efeknya akan rendah. Dan Anda harus sangat berhati-hati jika ingin bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan jalur mimpi. Pada saat yang sama, perbatasan selatan Gunung Gigi Besi di Gua Tanpa Nama. Wu Yong menangkupkan tinjunya dan menyapa sambil tersenyum, saya membawa sedikit anggur yang enak kali ini. Di depan Wu Yong ada seorang Gu abadi yang tua. Dia sedang duduk bersila di tanah, dia perlahan membuka matanya seperti dia baru saja bangun. Orang tua itu peringkat 8. Kultivator Gu, pemimpin aliansi-aliansi selatan, tetapi telah memberikan hal istimewa seperti itu. Pengobatan untuk Gu abadi peringkat 7 sepertiku. Petik 2. Aku mengerti maksudmu, tapi aku hanya ingin berkultivasi dalam pengasingan, aku tidak punya keinginan untuk berpartisipasi dalam pergumulan dan konflik dunia. Petik 2. Anggurmu harum, tapi aku tidak punya keberuntungan untuk menikmatinya. Orang tua, ini Taois yang terlupakan. Klan Wu Yong telah mencari bakat yang dapat diandalkan. Ketika dia mengetahui bahwa Taois yang terlupakan tinggal di Gunung Gigi Besi, dia secara pribadi mengunjunginya 3 kali untuk merekrutnya. Wu Yong berkata dengan muram. 2. Teman, kamu salah. Saat ini, 2 surga sedang bergabung, perang 5 wilayah hampir ada di depan kita. Siapa yang mungkin bisa menjauh, bahkan jika kamu tidak mau berkonflik dengan orang lain, di dunia yang kacau ini, selalu ada orang yang ingin menimbulkan masalah, seperti Desert Fang dari Western. Dengan beberapa dukungan dari Fang Yuan, klan Fang dengan tegas menyerbu klan Wan, menyebabkan tetua tertinggi pertama klan Wan binasa dalam pertempuran. Ini adalah sinyal dunia kacau yang akan datang. Bahkan jika pengadilan surgawi mendukung klan Wan untuk menang, apa perbedaan utama antara konstelasi bintang yang mulia abadi dan Fang?
Yuan, sebagai seorang kultivator Gu jalur kebijaksanaan, kamu pasti sudah memahaminya. Taois yang terlupakan YANGTERLIBATDALAMKEKACAUAN brutal titik. DIDUNIASATSATDARIPADAMANUSIAYANGTERLIBATDALAMKEKACAUAN brutal titik DIDUNIADARI kekacauan, memimpin kekuatan pamungkas di suatu wilayah masing-masing. Mereka memiliki fondasi yang kuat, mereka dapat dengan mudah menggulingkan keseimbangan antara kekuatan super. Adapun kamu, Wu Yong, kamu hampir tidak bisa menahan kegembiraan dan dorongan untuk bergerak, tapi aku hanya bisa melihat kesengsaraan dalam hal ini. Petik 2, Tuan Wu Yong, Anda tidak perlu mendesak saya lagi, silakan pergi. Wu Yong menghela nafas, dia hanya bisa menahan harapannya untuk masa depan. Setelah melihat Taois yang terlupakan, dia pergi sambil merasakan belas kasihan yang mendalam. Dunia, ini ada si Zong yang bekerja keras dan berusaha untuk menyempurnakan Immortal Gu. Ada juga Xiao Qixing yang menggunakan bantuan kakek buyutnya untuk mencoba Gu Vital peringkat 7 bahkan sebelum naik ke Gu Abadi. Ada Nu Ertu, yang sudah maju ke Gu Abadi dengan bantuan klan. Ada juga seorang guru Gu, Tai Ruonan, yang mengolah jalur logam. Dia memperoleh bimbingan seniornya dan mempelajari rahasia inspirasi alami. Ada Wu Yong dengan ambisi besar, dan juga Taois yang terlupakan, yang puas dengan kehidupan dalam pengasingan dan tidak mau terlibat dalam perselisihan. Dan akhirnya, ada kekuatan super yang masa depannya gelap dan saat ini menghadapi situasi yang genting, Klan Fang. Di markas besar Klan Fang, suasana di aula diskusi terasa berat. Klan Fang kerugian mereka apa yang seharusnya mereka lakukan? Baik itu Fang Gong, Fang Dichang, atau Fang Leng dan Fang Yun, suasana hati mereka sangat berat. Wan Guchou merebut kembali semua yang telah hilang. Wilayah Klan Wan, tetapi aliansi anti-Fang masih ada di sana. Jika bukan karena aliansi yang membahas tentang pembagian rampasan, mereka pasti sudah menyerang Klan Fang. Meskipun Klan Fang masih memiliki kekuatan untuk bertarung, harapan mereka untuk menang sangat kecil. Tepat pada saat ini, Lu Weiyin tiba-tiba membayar kunjungan titik. Klan Fang yang abadi tergerak titik. Cepat, undang dia masuk, petik 2. Fang Gong baru saja selesai berbicara, ketika dia berdiri, tidak, ikutlah denganku, kita akan menyambutnya bersama. Petik 2. Dewa-dewa Klan Fang mengundang Lu Weiyin ke aula. Lu Weiyin melihat ekspresi sedih dari dewa-dewa Klan Fang, kesedihan abadi memang. Luar biasa, jurus pembunuh yang menakjubkan. Menurut apa yang aku ketahui, kesedihan abadi adalah jurus pembunuh gabungan yang tercipta dari jalur waktu dan jalur kebijaksanaan. Begitu perasaan target dipengaruhi oleh gerakan pembunuh ini, rentang hidup mereka akan berkurang dengan cepat. Rentang hidup yang berkurang akan memperkuat kekuatan gerakan pembunuh, membuat emosi sedih menjadi lebih ganas. Emosi akan menyelimuti hati, dan niat bertarung target akan jatuh ke titik minimum. Fang Huaseng menghela nafas. Gerakan pembunuh ini sangat berbeda dari sebelumnya, catatan sejarah. Saya mencoba yang terbaik untuk mengobatinya, tetapi masih banyak emosi negatif yang tertinggal di hati kita, mereka hanya bisa menghilang perlahan seiring berjalannya waktu. Lu Weiyin tertawa, jangan khawatir, kali ini aku membawa Gu Abadi spesial, silakan coba. Sambil berkata, demikian, dia memberikan Gu Abadi kepada Fang Di Chang. Ini adalah Gu Abadi jalur kebijaksanaan tingkat 7. Setelah Fang Di Chang mengaktifkannya dengan sangat sulit, Gu Abadi mengeluarkan cahaya yang dalam, yang menutupi seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, Fang Di Chang memulihkan kondisi mentalnya. Tubuhnya rileks dan emosi sedih yang menyelimuti hatinya sudah pergi. Petik 2. Ini adalah Gu Abadi yang baik. Fang Di Chang memuji. Lu Weiyin melanjutkan kata-katanya, pemimpin aliansi saya tahu tentang Klan Fang. Kekalahan, jadi dia, secara khusus menyempurnakan Gu Abadi ini. Dengan jalur kebijaksanaan Gu Abadi ini, mudah untuk menghilangkan sisa kekuatan gerakan pembunuh kesedihan abadi. Petik 2. Selain Gu Abadi ini, ada juga beberapa jurus pembunuh yang menggunakannya sebagai intinya. Salah satu dari mereka, bahkan dapat bertahan melawan kesedihan abadi, meskipun dengan kesulitan. Petik 2. Kamu hanya perlu membayar 1 poin sumber daya super untuk membeli semuanya. Fang Di Chang tersenyum pahit dan hendak
berbicara. Tetapi Lu Weiyin menambahkan, tidak perlu bersedih, teman-temanku. Aku tahu klan Fang kehilangan Fang Dongxi dan Fang Anlei dalam pertempuran ini. Ini adalah kerugian yang sangat besar bagi klan Fang. Petik 2. Tapi jangan khawatir. Pengadilan surgawi memiliki metode untuk menghidupkan kembali Wan Guchou. Bagaimana mungkin Tuanku Fang Yuan tidak memilikinya? Petik 2. Kamu hanya perlu membayar 2 poin sumber daya raksasa untuk pemimpin aliansi penguasa untuk menghidupkan kembali keduanya. Tetapi kultivasi mereka akan berada di peringkat 6. Kali ini, benarkah? Bisakah Anlei benar-benar dihidupkan kembali? Fang Chen sangat bersemangat. Dia adalah menantu klan Fang, Fang An. Lei adalah istrinya. Lu Weiyin tersenyum, dalam transaksi sebelumnya dengan klanmu, ada satu transaksi yang meminta ki manusiamu. Bagian-bagian ini, ki manusia adalah kunci untuk menghidupkan kembali Anda. Tidak ada masalah dengan kebangkitan. Tidak hanya ini, tidak ada juga masalah dengan memulihkan kultivasi. Mereka berdua naik ke peringkat 7. Kamu hanya perlu menambahkan 2 poin sumber daya raksasa tambahan. Tentu saja, jika kamu ingin kultivasi mereka berdua dinaikkan ke peringkat 7, kamu bisa melakukannya. 8. Itu juga mungkin. Selama Anda mampu membelinya, dengan kekuatan besar pemimpin aliansi Tuhan kita, Anda tidak akan kecewa. Bahkan pangkat petik 2 tingkat kultivasi 8 dapat ditransaksikan. Fang Gong tercengang. Klan Fang lainnya tingkat kultivasi peringkat para bangsawan semua mengambil tahap satu demi satu, para bangsawan juga mulai bangkit kembali. Status peringkat 8 kultivasi jatuh lagi dan lagi. Sekarang, kultivasi peringkat 8 telah menjadi komoditas yang dapat ditransaksikan sesuka hati. Ini membuat klan Fang menjadi agak abadi. Bingung, Lu Weiyin melihat sekeliling dan bertanya, kau masih tidak mengerti. Dunia telah mengalami perubahan yang intens sejak kehancuran takdir Gu. Petik 2. Ini berlaku untuk rumah Gu abadi peringkat 8, dan bahkan yang terhormat. Petik 2. Perubahan ini dapat dikatakan bahwa norma-norma sosial berubah total, bahkan kekuatan-kekuatan super hanya akan menjadi riak dalam gelombang waktu jika mereka tidak dapat beradaptasi dengan perubahan ini, musnah. Hanya sesaat, Fang Dichang menyipitkan matanya, Tuan Lu Weiyin, Anda tampaknya memiliki makna lain. Di balik kata-kata Anda, Lu Weiyin terkekeh, kalau begitu, aku akan terus terang saja, situasimu sangat berbahaya, bagaimana klan Fang akan bertahan melawan aliansi anti-Fang? Petik 2. Jika kamu hanya bertahan, tidak peduli seberapa banyak, semakin kuat formasi abadi yang kau miliki, kau hanya akan menunda kehancuranmu. Petik 2. Kau hanya bisa menghadapi perubahan yang intens ini dengan mengambil tindakan drastis. Petik 2. Tentu saja, pilihan ada di tanganmu. Pemimpin aliansi Lord tidak akan secara pribadi ikut campur dalam pertempuran internal Western Desert. Tapi jika aku jadi kamu, aku akan menjual semuanya poin sumber daya untuk ditukar dengan Gu abadi, material abadi, dan menghidupkan kembali Gu abadi klan Fang. Pupil mata Fang, para dewa Gu yang tersisa menjadi gempar. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Tindakan seperti itu terlalu tidak berbakti. Fondasi klan Fang kita akan hilang tanpa jejak, poin-poin sumber daya ini. Jika kita melakukan ini, bagaimana kita bisa menghadapi leluhur kita ketika kita mati? Ini adalah fondasi klan Fangku. Klan Fang yang abadi bereaksi dengan gelisah, menatap Lu Weiyin dengan kebencian dan keganasan. Lu Weiyin mengangkat bahu, berkata dengan tenang, apakah kamu menjual atau tidak, itu adalah terserah padamu. Aku hanya memberi saran kecil. Kami akan menjual. Suara Fang Dichang sangat serak. Fang Gong tidak membalas, dia berkata dengan suara serak. Tetap diam, Tuan Fang Dichang. Beberapa dewa Gu dari klan Fang berdiri dengan gelisah. Namun kalimat Fang Dichang selanjutnya membungkam para dewa abadi Gu ini sepenuhnya. Petik 2. Jika kita tidak menjual poin sumber daya, apakah kau bisa mempertahankannya? Bab 2264, di mana ada kehidupan, di sana ada harapan. Duduk di gundukan tanah kosong, Fang Dichang masih seperti batu. Sejak kedua langit itu menyatu, tidak ada harapan lagi. Tidak ada lagi siang atau malam, di tempat itu ada campuran hitam dan putih di langit. Dengan demikian, area yang berbeda memiliki intensitas kecerahan yang berbeda. Fang Dichang saat ini berada dalam kegelapan,
dia menatap gundukan kosong itu tanpa ekspresi. Itu adalah gurun tandus tanpa ada tumbuhan yang terlihat. Namun, karena penggabungan dua langit, gurun yang sangat luas ini terbagi menjadi dua area, yang satu cerah sementara yang lain gelap. Ini adalah gurun Rumbai, sumber daya super titik klan Fang. Setiap tahun, pada periode tertentu, akar tanah akan tumbuh di sini seperti rumput atau cabang pohon willow, mereka lembut. Tetapi tahan lama, akarnya panjang atau pendek, berkisar dari bahan fana hingga bahan abadi tingkat 8. Pada dari atas, akan tampak seperti lautan besar yang terbuat dari akar-akar tanah, ombaknya akan tampak megah dan mengesankan. Ini adalah Fang titik sumber daya nomor satu klan, itu adalah kebanggaan semua dewa Gu dari klan Fang. Tapi sekarang, itu dijual ke Fang Yuan. Begitu transaksi ini jika sudah dilakukan, itu tidak akan pernah dikembalikan, ini adalah perpisahan. Fang Dichang memiliki ekspresi polos tetapi hatinya seperti gurun ini, tandus dan dingin. Fang Chang, aku tahu kamu ada di sini. Fang Gong menghela napas titik. Fang Dichang, yang sedang duduk, tiba-tiba memiliki ekspresi bengkok saat dia mengepalkan tinjunya. Fang Yuan melakukan ini dengan sengaja. Aku khawatir dia telah mengetahui tentang Wan Guchou selama ini, tetapi dia tidak mengatakannya dan menyebabkan klan kami menderita kerugian besar. Fang Gong tercengang. Fang Dichang melanjutkan, bahkan jika dia tidak tahu tentang Wan Guchou, dia menyembunyikan rahasia. Bahwa dia bisa menghidupkan kembali klan Gu abadi. Selama dia menyebutkannya, bahkan jika dia samar-samar mengisyaratkannya, aku akan tahu. Petik 2. Jika aku tahu bahwa para bangsawan mampu untuk dengan mudah menghidupkan kembali para dewa Gu, aku akan waspada terhadap ancaman seperti Wan Guchou. Petik 2. Sebenarnya, kita mungkin telah bertukar kesedihan yang terlupakan itu. Gu abadi sebelumnya, jika kita bisa bertahan melawan gerakan pembunuh Wan Guchou, kita tidak akan kalah, aliansi melawan klan Wan akan berhasil. Menjelang akhir, Fang Dichang pada dasarnya berteriak sekuat tenaga. Dia benar. Saat itu, situasinya tergantung pada seutas benang. Pertarungan antara klan FANG dan ALIANSI melawan klan FANG SANGAT dekat titik. JIKA, MEREKATA HUTENTANG WANG UCOU, klan FANG TIDA KAKAN MENG IRIM KEENAM Immortal Rumah Gu untuk menyerang gedung Myriad AG, jurus pembunuh Wan Guchou memiliki jangkauan terbatas. Namun, saat itu, klan Fang tidak tahu mengenai informasi ini, mereka menekan anggota klan Wan untuk mencoba mendapatkan manfaat terbesar. Petik 2. Baiklah. Fang Gong tersenyum pahit, karena itu sudah terjadi. Kedua tetua tertinggi, tidak perlu merenungkannya. Kita tidak memiliki cicada musim semi-musim gugur untuk kembali ke masa lalu. Petik 2. Sebelumnya, ketika pengadilan surgawi menghidupkan kembali Gu abadi, mereka semua adalah anggota mereka. Semua orang menduga bahwa kebangkitan mereka ada hubungannya dengan lubang abadi mereka. Lebih jauh lagi, karena Fang Yuan hampir menghancurkan seluruh kuburan abadi, sangat sulit untuk menyimpulkan kebangkitan Wan Guchou. Fang Dichang memiliki ekspresi dingin, tidak, itu Fang Yuan, semuanya DISEBABKANOLEHFANG Yuan titik. DIADALAHDALANGTERHEBATDIBALIK semuanya. AKUSUDAHBANGUN sekarang. Petik 2. Klan Fang kami ingin menghancurkan aliansi anti-Fang, itu bukan sesuatu yang ingin dilihat pengadilan surgawi, tetapi Fang Yuan juga tidak menyukainya. Petik 2. Jika klan Fang kita memperoleh kemenangan, kita tidak akan lagi menyerang kekuatan super lainnya. Petik 2. Dan dalam situasi saat ini, kita perlu segera pindah dan menjual klan kita. Poin sumber daya untuk Fang Yuan sebagai ganti Gu abadi dan juga untuk menghidupkan kembali Gu abadi. Petik 2. Sekarang, apa yang akan kita lakukan? Petik 2. Tanpa poin sumber daya dan kemampuan, kita tidak akan bisa bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, kita hanya bisa mengandalkan Fang Yuan secara terus-menerus. Petik 2. Kita hanya bisa menyerang titik sumber daya kekuatan super lain dan menukarnya dengan Fang Yuan untuk Gu abadi dan sumber daya kultivasi lainnya. Petik 2. Klan Fang kita telah menjadi pelopornya, kita adalah banditnya untuk menjarah gurun barat.
Petik 2. Dan Gu Yuefang ini Yuan masih tinggal di Laut Timur, dia adalah Yang Mulia Cinta Abadi yang agung dan perkasa. Petik 2. Dia akan menyatakan kepada semua orang bahwa dia tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Dalam urusan Gurun Barat, semua reputasi buruk akan dipikul oleh klan Fangku sendiri. Dia, Gu Yuefang Yuan, memiliki reputasi yang bersih. Petik 2. Hehehe, hahaha. Petik 2. Aliansi Cinta Agung Surga dan Bumi yang mana? Cinta Agung Abadi yang mana? Fang Dichang mengangkat kepalanya dan tertawa dengan nada menyedihkan, dariejekan titik. Matanya, memerah koma rambutnya berantakan koma cahaya air mata berkedip-kedip di matanya titik. Penatua tertinggi pertama Fang Gong, pikirkanlah tentang itu, tidakkah kau merasa bahwa tetua tertinggi pertama klan Wan meninggal dengan cara yang aneh? Petik 2. Dengan kematiannya, klan Fang kita hanya punya satu jalan untuk diambil. Petik 2. Ini adalah Fang Yuan. Dia ditutupi kulit manusia palsu, tapi dia binatang buas yang melahap. Semua orang tanpa ragu-ragu. Petik 2. Aku membencinya, aku benar-benar membencinya, penuh kebencian. Fang Dichang menggertakkan giginya titik. Aku benci klan Fangku terlalu terlibat dengan Fang Yuan. Petik 2. Aku benci pasukan Super Laut Timur yang terlalu lemah dan lemah lembut, mereka membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau. Fang Yuan memerintah mereka dengan begitu mudah. Petik 2. Namun, yang paling aku benci adalah diriku sendiri. Petik 2. Untuk berpikir bahwa aku adalah Gu abadi jalan kebijaksanaan, bukan hanya, aku gagal mengungkap rencana Fang Yuan, aku menyebabkan seluruh klan kami menjadi pionnya. Petik 2. Kami dimanipulasi dan dipermainkan olehnya. Petik 2. Aku adalah pendosa terbesar dari klan Fang. Sambil berkata demikian, Fang Dichang berlutut di tanah, kepalanya diturunkan ke tanah saat dia meninju tanah, di bawahnya dan menangis sekeras-kerasnya. Jalan kebijaksanaan yang sombong, ini menangis dengan sangat menyedihkan. Sekarang, Fang Gong menghela nafas saat dia duduk di samping Fang Dichang. Bagaimana mungkin aku tidak curiga tentang kematian aneh anak pertama klan Wan? Penatua tertinggi, tapi bahkan jika ini adalah rencana Fang Yuan, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita punya bukti? Hehe, Fang Gong tersenyum lemah dan jalan yang tak berdaya, bahkan jika kita memiliki bukti, apa yang bisa kita lakukan pada Yang Mulia Iblis Pemurni Surga? Fang Gong meletakkan lengannya di bahu Fang Dichang, jangan kehilangan ketenanganmu. Tetua tertinggi kedua, kau adalah ahli strategi klan Fang. Jika Gu Immortals dari klan Fang lainnya melihat ini, apa yang akan mereka pikirkan? Apa yang akan mereka pikirkan? Apa yang terjadi pada moral klan Fang? Fang Dichang menggertakkan giginya dan berhenti menangis. Dia duduk tegak dan bergerak bahu-membahu dengan Fang Gong. Gong terus berbicara, aku juga merasakan kebencian, aku membenci pengadilan surgawi, aku membenci klan Wan, aku membenci Fang Yuan, dan aku membencimu. Tapi sama halnya, aku paling benci diriku sendiri. Sebagai tetua tertinggi pertama dari klan Fang, aku benar-benar kalah dari jurus pembunuh Wan Guchou. Aku seperti anjing yang lari dengan menyedihkan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Tinjuku sangat lemah, tubuhku rapuh seperti kaca. Petik 2. Fang Dichang, kamu tidak, tetua tertinggi pertama, akulah. Petik 2. Siapa yang harus disalahkan atas situasi klan Fang saat ini? Petik 2. Tidak ada seorang pun yang melakukan kesalahan lebih besar daripada aku. Petik 2. Jika kematian bisa menyelamatkannya, aku tidak akan bisa menyelamatkannya. Menebus dosa-dosaku, aku akan segera bunuh diri di depan aliansi anti-Fang. Tapi, itu tidak akan terjadi. Kita tahu kebenaran di balik jalan yang benar, jika klan Fang kehilangan satu-satunya peringkat 8 sepertiku, orang-orang itu akan menjadi lebih kejam lagi. Petik 2. Aku perlu hidup, aku perlu mengangkat tinjuku dan menunjukkan ekspresi tegas, aku perlu hidup dengan dada tegak. Petik 2. Begitulah caraku membantu klan Fang, aku ingin memberikan kompensasi atas dosa-dosaku. Petik 2. Aku ingin menebus dosa-dosaku melalui tindakan. Petik 2. Aku tidak ingin menjadi pendosa terbesar di klan kita, aku tidak ingin klan kita berakhir demi kepemimpinanku. Petik 2. Apakah kau mengerti ini? Fang Dichang teriak. Fang Dichang menggertakkan giginya, dia menatap Fang Gong, tentu saja, saya mengerti.
Fang Gong berdiri dan menatap gurun rumbai serta langit. Dia berkata, gurun rumbai hari ini seperti celah batu yang bergerak di gurun Yulong, KEMBALI saat itu titik. KITAHARUSBELAJARDARILLOHURKLANFANGGANFANGGHADAPIKSULITANKITASECARA INIBUKAN, poin sumber daya, tetapi diri kita sendiri. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Kamu benar. Fang Dichang juga berdiri saat dia menunjukkan ekspresi yang tegas. Fang, kita, klan masih punya harapan. Dua surga yang tak terlupakan, tubuh besar seperti gunung milik spektral Dewa Gu Pengadilan Surgawi, Jun Sen Guang, dan saat gelombang Qi bertiup, tekanan tak berbentuk menyelimuti Jun Sen Guang dan Cewei. Oh tidak, mengapa dia datang kepada kita? Jun Sen Guang mengerutkan kening erat. Mundur. Tapi bintang-bintang ini terpikat ke sini setelah bekerja keras, dan tabir surgawi ini diberikan kepada kita oleh konstelasi bintang. Yang mulia abadi, Jun Sen Guang menggertakkan giginya, pada akhirnya, dia juga memilih untuk mundur. Setan jiwa spektral berkepala 300-an lengan hitam tebal yang seukuran pohon kuno, dia menebas ruang di depannya. Dengan suara retakan terus-menerus, ruang kosong di dalam langit terkoyak, seolah-olah tirai besar tercabik-cabik. Dan di dalam tirai itu, ada bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya. Bam Spectral Soul Demon yang terhormat menyerbu ke medan bintang, di sepanjang jalan, semua bintang yang menyentuh tubuhnya yang besar hancur, dia bahkan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan bintang-bintang. Lengannya menghancurkan banyak bintang yang dilihatnya. Dua dewa pengadilan surgawi Gu melihat bahwa kerja keras mereka sedang dihancurkan, mereka merasa sangat marah. Namun, untungnya, bintang-bintang berhamburan dan terbang menjauh, hanya Spectral Soul Demon yang tidak berakal yang berhasil menghancurkan sebagian kecil dari mereka. Cewei dan Jun Sen Guang berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka memutuskan untuk menjaga tabir surgawi dan membawa semua bintang yang tersisa ke benua tengah. Bagaimanapun, ini adalah misi diberikan oleh konstelasi bintang abadi yang mulia. Ini adalah tabir surgawi. Sen Sang tiba-tiba muncul. Ekspresi Cesang memperlihatkan kekuatan pertempuran yang sangat terhormat di Gua Iblis Gila, dia adalah musuh besar bagi mereka berdua. Sen Sang juga mengumpulkan beberapa tabir surgawi, dia melihat ke arah iblis jiwa spektral. Yang mulia yang menyebabkan kehancuran pada bintang-bintang dan tersenyum pada dua. Dewa abadi pengadilan surgawi, bisakah Anda memberitahu saya untuk apa pengadilan surgawi mengumpulkan bintang-bintang ini? Ekspresi Sen Sang melanjutkan, baiklah jika kau tidak memberitahuku. Karena kau menggunakan kekuatan surgawi, maka aku akan memberitahumu sesuatu. Kerudung untuk mengumpulkan bintang-bintang, kamu harus mencoba bertindak secara rahasia, kamu tidak ingin diganggu. Kalau begitu, aku akan mengambil kerudung surgawi dan mengekspos tindakanmu ke publik. Cewei mendengus dingin, Sen Sang, jangan berlebihan. Hasil klan Fang juga merupakan hasil dari semua orang super itu. Pasukan yang bergabung dengan Fang Yuan. Hari-hari baik klan Senmu akan segera berakhir. Sen Sang menyipitkan matanya, aku tidak akan merepotkanmu dengan klan Senku. Urusan, tapi yang kutahu adalah bahwa masa-masa indahmu akan berakhir sekarang. Mundur, Jun Sen Guang berbicara sementara Cewei mengakui keputusan itu. Sen Sang mengejar dan memaksa para dewa pengadilan surgawi ini untuk mundur sebelum dia kembali dan menyimpan tabir surgawi yang dikumpulkan. Tabir surgawi adalah harta yang sangat berharga, material abadi jalur surga. Yang terbaik adalah jika aku menyumbangkan ini kepada pemimpin aliansi Fang Yuan. Ratusan bintang melesat ke gua surga sastra mendalam. Bawahan Huayu abadi. Tua, mereka kembali. Cepat aktifkan formasi abadi. Bam 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 bam, bintang-bintang mendarat di formasi abadi dan meletus dengan kekuatan yang sangat besar. Cahaya yang dalam formasi abadi itu luka-lukanya. Sesaat kemudian, formasi abadi yang compang camping itu MASIHBERTAHANSEMENTARABEBERAPABINTANGTERUS menyerang titik. Mundur, petik 2, HUAYUABADITUAABADI memerintah titik. Tuan, tapi surga gua ada tepat di belakang kita. Jika ada sesuatu terjadi, aku menolak untuk mundur tanda seru. Bahkan jika aku harus menyerahkan hidupku, aku akan mempertahankan rumah kita. Meskipun para dewa Gu saat ini melemah,
semangat mereka sangat tinggi. Sastra mendalam peduli seberapa banyak bintang terbang di luar, itu tidak terpengaruh. Namun, dengan menyatunya dua surga, terjadilah perubahan yang hebat. Semua gua surga dari dua surga yang tersembunyi itu dipaksa untuk menampakkan diri. Saat ini, di balik formasi abadi yang setengah rusak itu terdapat pintu masuk gua surga sastra mendalam, disembunyikan, meskipun Huayu, Dewa Tua berteriak, "Aku punya caraku sendiri, jangan ragu, kalau tidak, kalian akan kehilangan nyawa kalian dengan sia-sia." Para Dewa Tua terdiam, mereka dengan cepat membongkar formasi abadi dan melarikan diri ke surga gua sastra mendalam. Mereka semua percaya pada Huayu abadi tua. Ini dia, Huayu abadi tua sendirian. Dia memperhatikan bintang-bintang yang mendekat, ekspresinya muram. Jurus pembunuh abadi, kata-kata dingin. Jurus pembunuh abadi. Jurus pertama menciptakan embun beku yang memperlambat bintang-bintang. Jurus kedua menebas pada bintang-bintang dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Namun, pecahan-pecahan bintang yang besar masih terus terbang ke arahnya dengan kekuatan yang tersisa. "Aku akan mengambil risiko." Immortal Huayu berteriak keras, dia mengabaikan nyawanya sendiri dan menggunakan berbagai metode tanpa henti, akhirnya memblokir semua pecahan bintang. Dia meludahkannya seteguk darah, ekspresinya pucat dan luka-luka ada di sekujur tubuhnya, bersinar dalam cahaya bintang. Dengan perpaduan dua langit, lintasan bintang-bintang dipengaruhi oleh dao surgawi dan menjadi kacau, mereka juga diperkuat dan menjadi lebih kuat. Bahkan peringkat 8 Old Immortal Huayu mengalami kesulitan besar dalam menghalanginya. Huayu tua sekelompok bintang lain terbang ke arahnya. Jika bintang-bintang ini benar-benar mengenai, surga gua sastra mendalam tidak akan mampu menahan dampaknya. Murid-muridnya DIABERTEKADUNTUK ini titik. Bahkan JIKADIAHARUSMENGORBANKAN nyawanya, DIAHARUSMENGHALANGI mereka. TAPISAATINIJUN Sen Guang tiba-tiba muncul. Tabir surgawi. Dia terbang sambil melemparkan tangannya, dia dengan cepat tiba di depan bintang-bintang dan mendirikan tabir surgawi. Begitu bintang-bintang mendarat di tabir surgawi, tabir itu mulai bergetar hebat, riak-riak yang jelas bisa terlihat di atasnya. Gu abadi pengadilan surgawi, Jun Sen, Guang. Ekspresi Huayu, sang abadi tua membeku sesaat. Aliansi cinta agung surga dan bumi, Huayu, sang abadi tua. Jun Sen Guang sedikit terkejut, tertegun dan segera merasa khawatir. Saat ini adalah masa krusial, jika Huayu abadi tua mengambil tindakan, tabir surgawi akan hancur lagi. Tapi, kekhawatiran Sen Guang tidak berakhir dengan kejadian. Setelah 15 menit berlalu, Huayu tua abadi masih menonton dari samping dan tidak bertindak. Guang mengumpulkan tabir surgawi dan mengumpulkan semua bintang dengan sukses. Akhirnya, Jun Sen Guang menatap tajam ke arah Huayu, sang abadi tua, sebelum menyeretnya tas tabir surgawi yang besar. Dan pergi bersama bintang-bintang. Huayu, tua dan masuk surga gua. Dia benar-benar diselamatkan oleh pengadilan surgawi. Di seluruh sastra, mendalam surga gua, bencana melanda di mana-mana, ada gempa bumi dan banjir. Gunung berapi letusan tersebut menyebabkan area asap tebal yang luas di langit, dan hujan asam juga telah turun selama lebih dari 10 hari. Dengan fusi dua surga, dao surgawi teraduk. Kehendak surga kacau, dan semua gua surga kita yang terletak di simpul urat surga menderita. Bentuk kehidupan telah musnah, makhluk hidup menderita. Aku bersalah. Huayu tua emosi kompleks lainnya. Para gua abadi dari dua surga gua memiliki perasaan yang dalam terhadap dunia surga gua mereka sendiri. Ini berbeda dari para gua abadi dari 5 wilayah. Para dewa gua bertahan hidup di tempat berbahaya ini. Sebagian besar di antara mereka adalah para pembudidaya yang terpencil. Surga gua mereka adalah tanah air terakhir dan terpenting di mana mereka dapat mengalami kedamaian dan kenyamanan. Di antara surga gua ini, mendalam sastra gua surga mendirikan sebuah dinasti yang diperintah oleh satu kekuatan gua abadi. Ia memiliki perkembangan sastra yang mendalam dan warga melihat tanah air ini sebagai hal yang paling berharga. Para abadi dengan cepat datang untuk menyapa Huayu, sang abadi tua. Petik 2. Ini terlalu berbahaya. Kita harus mendapatkan bantuan dari surga dan aliansi cinta besar bumi. Petik 2. Dengan penggabungan keduanya ya Tuhan, lingkungan ini telah menjadi sangat berbahaya.
Para Dewa Laut Timur Gu itu hidup dalam kedamaian dan ketenangan, mengapa mereka datang ke sini dan melakukan hal yang sangat berisiko? Hal itu, petik 2, mungkin saja untuk mendapatkan bantuan mereka. Tapi harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Petik 2, seluruh fondasi istana kekaisaran hampir kering. Petik 2, surga gua kerangka dan yang lainnya juga meminta bantuan tanpa peduli dengan biaya. Ini menciptakan efek negatif di mana para Dewa Laut Timur menuntut harga yang lebih tinggi. Respon titik. Sialan. Pemimpin aliansi Lord bahkan tidak mengambil kendali atas ini. Yang Mulia Cinta Abadi sedang sibuk menyempurnakan tanda Dao atau membuat pengaturan. Di Gurun Barat, mengapa dia peduli tentang urusan surga gua sastra mendalam kita yang kecil? Petik 2, bagaimanapun, surga gua sastra mendalam kita akan dianeksasi olehnya pada akhirnya. Ekspresi Huayu, Sang Abadi, tua tentang pemimpin aliansi Tuan dengan cara seperti itu. Meskipun dia mengatakan itu, Huayu, Sang Abadi tua, memiliki kilasan pikiran di benaknya. Dia mengingat tatapan dalam yang ditunjukkan Jun Sen Guang sebelumnya. Surga umur panjang, cahaya keemasan, tahan. Beberapa Gu abadi di antara 8 ekstremitas mengendalikan altar keberuntungan bencana saat mereka mencoba menstabilkan situasi. Seluruh surga panjang umur berguncang hebat. Bumi berguncang. Bukan hanya altar keberuntungan bencana, Bing Sai Chuan juga MENGENDALIKANKEBERUNTUNGANPENINDASANSURGAWI. Istana. Namun, kedua rumah Gu abadi yang beruntung itu hanya mampu menjaga situasi saat ini. Tetap stabil. Ledakan. Dengan suara keras, tanah retak dan juga memecah seluruh surga umur panjang menjadi 2. Swosh. Ombak melonjak dari bawah, cahaya merah tua membubung ke langit. Lautan luas darah muncul di depan para abadi. Surga umur panjang memiliki laut darah yang begitu besar. Bing Sai Chuan dan yang lainnya terguncang. Pengadilan surgawi. Suasana cerah dan damai tidak ada lagi. Qin Dingling, pengembara hati merah, peri spiritual 9, Pangeran Feng Xian, dan anggota lainnya berpindah-pindah kemana-mana. Sabi 95, Ruan Dan, dan bahkan King Chou dimobilisasi untuk menstabilkan situasi ini. Baik langit dan bumi membentuk retakan yang mengerikan. Istana-istana besar telah dibongkar oleh Gu abadi. Pengadilan surgawi, mereka dipadatkan menjadi 10 atau lebih peringkat rumah Gu 6, 7, dan 8. Tidak masalah bagaimana situasinya, konstelasi bintang abadi yang mulia tidak memperhatikannya. Dia berfokus sepenuhnya pada penyempurnaan tanda-tanda di dalam lubang abadi yang berdaulat. Jiwa Fang airnya panas dan uap keluar darinya. Itu MEMBENTUKWILAYAHASAP putih titik. Sesekali KANADARIAKDIARYANGBERCECERANPADAJIWAFANG Yuan titik. JIWAFANG Yuan jiwa yang awalnya memiliki ratusan lengan dan 2 kepala. Setelah kolam air dibersihkan, ratusan lengan telah lenyap, ia juga kembali memiliki 1 kepala. Ini bukan kolam biasa, ini adalah kolam penyesalan darah persegi 4 elemen. Setelah Fang Yuan menaikkan Gu abadi tingkat penyempurnaan tingkat lanjut ke peringkat 9, dia mulai memodifikasi 4. ELEMENKOTAKPENYESALANKOLAMDARAH penyesalan titik. Beberapa waktu lalu, DIAMULAIMENYEMPURNAKANJIWADI. Sana titik, KARENA. GUIMMORTALTINGKATSEMBILANTELAH ditambahkan. Kumpulan penyesalan darah persegi 4 elemen menjadi rumah Gu abadi peringkat 9 yang asli. Rumah Gu abadi, ini penyesalan, dan aset darah. Penyempurnaan lanjutan di antaranya, aset darah Gu abadi telah mencapai batasnya, tidak bisa dinaikkan ke peringkat 9. Penindasan pengadilan surgawi terhadap perkembangan jalur darah menunjukkan efek yang hebat di sini. Penyesalan persegi 4 Gua Iblis Gila, setelah pemurnian tingkat lanjut Gu abadi menjadi peringkat 9, Fang Yuan sekarang dapat memodifikasinya. Dia adalah seorang Grandmaster tertinggi jalur penyempurnaan. Saat ini, kumpulan penyesalan darah persegi 4 elemen telah memperoleh peningkatan kekuatan yang sangat besar. Dari pemurnian jiwa Gu, Fang efeknya luar biasa. Kelemahan dari kultivasi jalur jiwa secara bertahap melemah. Kultivasi jalur jiwa Fang warisan sejati ini memiliki kelemahan besar, sekarang semuanya sudah terbongkar. Manusia paling banyak bisa mencapai 100 juta jiwa manusia,
Itu adalah batas ras mereka. Tapi setelah Red Lotus Demon yang terhormat merusak takdir Gu, dan dengan inovasi Spectral Soul Demon Venerable, dia mematahkan batas jiwa manusia dan menciptakan perubahan kualitatif. Dia mengizinkan 100 juta jiwa manusia untuk mencapai jiwa yang sunyi. Setelah itu, ia dapat terus tumbuh menjadi 10 jiwa sunyi, 100 jiwa sunyi, semuanya hingga 100 juta jiwa sunyi. 100 JUTAJIWAYANGTRPENCILADALAHTITIKAAKHIRWARISANJIWASPECTRALYANGBISA. Menciptakan jiwa iblis berkepala 3000 lengan yang memiliki kekuatan pertempuran tingkat 9. Jiwa itu dapat secara langsung melawan malapetaka dan kesengsaraan, menentang surga dan menginjak-injak bumi, dewa pembantaian dan hantu, dan mengejutkan dunia dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah puncak dari kultivasi jiwa, itu adalah batas atas yang ini dunia bisa saja mengizinkannya. Namun, Fang Yuan secara bertahap menemukan bahwa metode kultivasi ini memiliki kelemahan besar, karena Spectral Soul Demon yang mulia terlalu mengejar kekuatan, banyak ancaman tertinggal. Jiwa manusia adalah jiwa manusia, setelah menjadi jiwa yang sunyi, sifat manusia yang murni akan mendapatkan sifat binatang, atau lebih tepatnya, alam surga. Jiwa yang sunyi, 100 menjadi sangat rendah, sifat binatang mengambil alih sebagian besar alam. Pada saat ini, SPECTRALSOULDEMONFENERABELEKAEHILANDRANYADANDIKANDALIKANDERANYEADANDIKANDERANYEADANDIANDERANYEADANGELAJAHIDUASURGAHIDUA dan bertindak sesuai dengan sifat binatang buasnya, ini adalah kelemahan yang paling jelas. Fang Yuan memiliki beberapa perkiraan terhadap kondisi Spectral Soul Demon Venerated saat ini, lalu SHANSHANGEMFANUSIA, jiwa. DIMASAJALANMANUSIA jiwa. Tidak berkembang. Jadi, batas manusia adalah 100 juta jiwa manusia. Setan jiwa spektral yang terhormat harus menerobosnya dengan kuat, tetapi sejujurnya, dia telah pergi ke arah yang salah. Tentu saja, ada banyak alasan untuk ini. Saat itu, Spectral Soul Demon yang mulia ingin menciptakan jalur pembunuhan, dia melahapnya surga hitam. Ada rahasia besar di balik ini, yang lebih saya pikirkan tentang ini, semakin menakutkan.